Kemudian Tuhan Yesus memegang tangan orang buta tersebut dan membawanya keluar kampung. Tuhan Yesus meludahi tangan orang buta itu lalu meletakkan tangannya. Pertama-tama orang buta itu melihat orang berjalan seperti pohon. Tuhan Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Orang buta itu akhirnya sembuh sehingga dapat melihat dengan jelas. Cerita Yunus di perut ikan terdapat di kitab Yunus pasal 1, 2, dan 3. Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe, tetapi orang-orangnya sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe agar orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal layar menuju ke kota Tarsis. Tuhan menurunkan badai besar sehingga kapal itu hampir hancur. Para penumpang mengetahui siapa penyebab badai besar. Lalu mereka membawa Yunus ke laut. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Akhirnya Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Perjalanannya sekitar 3 hari sampai di sana. Yunus berseru kepada orang Niniwe, jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan dan mereka mau bertobat. Orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi, maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Cerita Daniel di gua singa terdapat di Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Daniel adalah seorang hamba yang setia, benar dan suka berdoa. Karena itu Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Lalu Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu Raja menutup pintu gua singa itu sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tiba-tiba Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besoknya Raja Darius bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah kepada arahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius.
Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan mendengarkan setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Tuhan Yesus yang manis, yang baik, yang bertata di kerajaan surga. Tibalah kami sebentar Tuhan mendengarkan firman. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Berikan kami pengertian-pengertian akan Engkau Tuhan. Biar selalu senantiasa kami patuh dan taat kepada perintah-Mu. Maka itu Tuhan, hamba-Mu juga mau menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati. Begitu juga Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dari bangku depan sampai tengah belakang Tuhan, baik anak-anak, muda-mudi, orang tua Tuhan, Engkau berkati. Biarlah mereka Tuhan, Engkau berikan pengertian akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Maka kami percaya bila Tuhan ditinggikan, maka Engkau Tuhan akan menarik jiwa-jiwa tempat ini. Bersama-sama kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami akan melihat dengan iman kami, dan kami percaya Tuhan akan menggenapi setiap permohonan dan permintaan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur padamu Bapa. Haleluya. Mari umat Tuhan yang percaya katakan bersama, amin. Maaf ya, saya minum dulu ini Pak. Sampai dari sana tadi keburu-buru langsung coba, nggak sempat minum. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Di sini saya lihat ada saudara saya. Salam Bapak Sitorus, Bapak Siregar. Salam Bapak. Ini ada Bapak Sitorus, saya puji Tuhan lah. Saya tahu tadi Bapak Sitorus. Waduh, nanti kita martarombo dulu sebentar Bapak. Karena hanya tadi saya kisi-kisi saja dari mana, dari sini. Setelah kita selesai ibadah, baru saya nanti mau bicara sebentar sama mamangnya deh. Oke. Haleluya. Jadi di sini kita saudaraku datang ke sini itu oleh karena kebaikan Tuhan. Kenapa saya katakan itu kebaikan Tuhan? Iya. Kita di luar Kristus tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Jangankan ke sini. Di luar sana lihat yang tidak di dalam Kristus. Mendengar gereja saja mereka alergi. Sudah percaya Kristen dia, tetapi lebih mengutamakan yang di luar sana daripada Tuhan. Maka kita berbahagialah kita yang diberkati Tuhan tempat ini, sehingga Tuhan memberikan dan menggerakkan hati kita oleh karena kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan, sehingga kita berkumpul di tempat ini. Amin. Ini kalau saya lihat ada dari Batu Haji, ada dari Sekupang, ada dari Baloi Kolam. Sungguh luar biasa dipertemukan kita di tempat ini. Ada dari Piayu lagi. Haleluya. Simpang Raya. Jadi kalau bukan karena Tuhan yang ada di dalam hati kita, benih-benih roh itu di dalam hidup kita, saya yakin kita tidak akan bisa datang kemari. Apalagi cuaca tidak bagus, lebih enak bobo di rumah. Itu kalau setan kedagingan akan berbicara seperti itu. Tetapi kalau roh yang berbicara, berlawanan, roh daging itu artinya melemah, roh itu patuh atau taat kepada Tuhan. Karena roh yang daripada Tuhan yang diberikan kepada kita dari Dia sendiri, sehingga kita yang roh daripada kita ini menyembah Tuhan itu. Karena itu saudaraku Bapak Ibu, kalau setiap orang yang mati, rohnya itu akan kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan. Kalau dia berbuat, jiwanya akan melanglang buana sesuai perbuatannya. Nanti ada penghakiman di kematian kedua. Oke. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang kita masuk pada saat ini, kita dari Efesus 2. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Amin. Iya. Efesus 2 ayat 13 sampai 16.
memang di sini saudaraku, saya katakan Efesus ini memang banyak ayatnya, tetapi kita ambil intinya saja. Efesus 2 ini ayat 3 sampai 16. Judul berikutnya di situ, dipersatukan di dalam Kristus. Jadi kita semua di sini dipersatukan oleh Kristus, yang adalah batu penjuru bagi kita, juru selamat kita, Tuhan kita, yaitu Dia sebagai manusia telah datang ke dunia 2022 tahun kurang lebih tahun yang lalu ya, di mana Dia mati. Setelah Dia, untuk apa Dia mati? Untuk menebus dosa saya dan dosa saudara dan dosa umatnya, umat pilihannya juga. Siapa itu umat pilihan? Kita tahu lah, bangsa Israel ya. Jadi saudaraku yang kekasih, kita akan baca di sini ada 4 ayat. Kita berganti-gantian untuk membacanya supaya dapat berkat kita bersama-sama. Saya juga tidak mau hanya saya dapat berkat. Saudara juga harus dapat berkat. Sama-sama kita di sini karena kita datang ke sini untuk mendapat berkat yang dari Tuhan. Amin. Oke. Jadi di sini ada saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Nanti kita ayat 16 bersama-sama. Oke. Saya akan baca Bapak Ibu Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Silakan Bapak Ibu. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah berhubungan dan berpisah-pisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sama-sama kita 1, 2 ya. Dan menyatukan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Amin. Memang Bapak Ibu, kalau bukan karena Tuhan, karena bukan Yesus Kristus yang memperdamaikan kita, yang memberikan keselamatan bagi kita, kita ini siapa? Kita bukan umat pilihan Tuhan, jauh dari Tuhan. Kalau kita melihat silsilahnya, jangankan kita yang dekat saja tidak diakuinya, dia dikatakan binatang. Tetapi kenapa kita menjadi diselamatkan? Oleh karena kebaikan dan kemurahannya. Sekalipun dia datang kepada umatnya awalnya, tetapi dia memberikan keselamatan bagi kita. Jadi saudaraku, saya ambil Kolose 2 atau Kolose 1 lah ya. Kolose 1 ayat 12, 21 ayat 22. Ada 2 ayat karena dikatakan tadi, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Maka di Kolose 1 ayat 21 ayat 22 berkata apa? Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Artinya Yesus Kristuslah yang datang menjembatani kita. Dia datang sebagai manusia, mengambil seorang rupa hamba, kita tahu, dan mati dan taat sampai di kayu salib. Itu untuk apa Bapak Ibu? Ada yang mau diselamatkan. Siapa? Pertama-tama umatnya yang 12 suku, dan juga bagi bangsa-bangsa yang lain, termasuk juga dari Indonesia. Jadi saudaraku yang kekasih, semua sudah diberikan Tuhan kepada kita. Apa yang diberikan? Keselamatan. Kedua, membebaskan kita dari segala kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk keturunan.
Itu artinya di lambang salib itu Bapak Ibu kematiannya. Itu apa di lambangnya di situ? Ada maknanya. Kenapa dia harus disalib? Memang itu sudah nubuatan para nabi. Untuk apa dia harus mati di kayu salib? Bukankah dia kalau darahnya tertular bisa aja dipenggal bisa? Apa? Kenapa dia dikatakan harus mati di kayu salib? Itu nubuatannya para nabi. Kenapa saudaraku? Inilah yang saya katakan. Dia tergantung di kayu salib. Coba kita akan baca. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Jadi kita tahu Filipi 3 ayat 18. Kita baca lah ya, ayat 18 sampai 19. 19. Oke. Coba ada yang bisa yang baca Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Nanti kita sama-sama yang ke-20. Satu orang yang baca bisa? Oke, silakan Bapak Ibu. Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Tuhan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang telah kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Oke, stop. Kenapa dikatakan seteru mereka? Efesus 2 ayat 14 tadi berkata, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Perseteruan ini apa? Ini perseteruan yang membangkang dari perintah Tuhan. Apapun itu yang melawan perintah Tuhan, itu perseteruan dengan Tuhan. Maka dikatakan apa? Perseteruan itu. Tadi sudah dibacakan Pak Ginti. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Inilah perseteruan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kalau kita berperkara duniawi, pikiran-pikiran kita, percayalah Bapak Ibu, kita akan jauh daripada Tuhan. Kalau kita mengandalkan pikiran-pikiran kita tentang dunia ini, percaya atau tidak percaya, sekalipun dia mengakui saya mempercayai Kristus, tetapi firman Tuhan berkata dia berseteru atau tidak sejalan dengan firman Tuhan. Karena apa dikatakan? Coba ayat 20 bersama-sama kita baca. Filipi 3 ayat 20 tadi. 1, 2, 3 ya. Karena kebenaran kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Inilah kita yang mengikuti perintah-perintah Tuhan, yang tidak berseteru. Inilah kita. Kita menantikan Kristus itu sebagai juru selamat kita. Kalau kita percaya, tidak mungkin kita membangkang. Nanti kalau kita membangkang, ada hajarannya Bapak Ibu, ada ganjarannya. Karena firman Tuhan berkata apa? Setiap anak yang kukasihi akan kutegur. Jadi artinya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita melakukan yang tidak benar, percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan dia dipermalukan, atau kita dipermalukan kalau kita mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau tidak kita mengandalkan Tuhan, menjadi bagian kita adalah kebinasaan. Maka Tuhan sendiri nanti akan memberikan kita ganjaran-ganjaran. Apa itu ganjarannya? Kita sudah tahu semua. Apa yang kesusahan-kesusahan di dalam dunia ini akan Tuhan berikan kepada mereka, termasuk sekalipun fisik kita lihat banyak harta. Apakah bisa harta ini untuk mensejahterakan kita? Tidak Bapak Ibu, tidak. Banyak uang pun kita, kalau tidak kita damai, kalau kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara akan merasa kering.
sekalipun banyak uang saudara. Tetapi kalau saudara dekat sama Tuhan, sekalipun uang saudara pas-pasan di kantong untuk melihat ke depan besok makan dari mana, tetapi kalau Tuhan bersama saudara, sukacita yang dari Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan akan menjadi milik kita. Amin. 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 Jadi itulah saudaraku, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah berharap terlalu banyak dalam dunia ini. Karena dunia ini dan keinginan-keinginannya akan lenyap. Tetapi firman Tuhan berkata, tetap selama-lamanya. Yang bersandar kepada Tuhan akan diberikan Tuhan kekuatan. Amin. Sehingga anak-anak Tuhan tidak sampai tergeletak. Sekalipun jatuh, tangan Tuhan menopangnya. Sehingga tidak sampai tergeletak. Amin. Nah, oke. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah yakin dan percaya bahwasanya kematian Kristus di atas kayu salib itu sudah menggenapi untuk menyelamatkan kita. Begitu juga kalau kita percaya dengan hati, mengakui dengan mulut bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kan begini, banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maaf, saya tidak mengatakan siapa orangnya. Di luar sana banyak saudaraku yang mengaku Yesus Kristus, tetapi sebagai apa? Tetapi kalau kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya dialah Tuhan juru selamat kita. Dialah penebus dosa-dosa kita. Dialah batu penjuru yang dibuang tukang bangunan menjadi juru selamat bagi kita. Amin. Inilah dia Yesus Kristus. Ayat 15 saya bacakan, Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ya. Terima kasih. Inilah dia. Artinya apa saudaraku? Kan kalau tidak karena Tuhan, karena kalau tidak dia di kayu salib, nanti saya akan kasih kenapa dia apanya, kenapa dia harus mati di kayu salib, kenapa dia nggak dipenggal atau di apa, atau di tentang lain lah kematiannya, yang penting tercurah darahnya. Kenapa? Satu, sudah nubuatan para nabi, dan kedua juga apa maknanya. Nanti saya akan sebut. Cuma yang saya ambil dulu di sini, sebab kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk diciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan ini mengadakan damai sejahtera. Artinya di sini hukum Taurat itu yang dibawakan oleh Musa. Musa membawakan hukum Taurat di dua loh batu, yaitu 10 hukum. Saya sudah menjabarkan tahun-tahun yang berikutnya hukum Taurat itu berapa banyak. Kalau karena melakukan hukum Taurat saya tidak bisa, Tuhan juga sudah mengatakan tidak ada yang selamat, tidak ada yang memperoleh keselamatan. Jadi dia datang mengambil rupa, mati di kayu salib, mengambil rupa seorang manusia dan hamba, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Dan ini saudaraku, saya bacakan, coba kita baca apa artinya dia nanti datang ke situ. Dia katakan Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Jadi saudaraku, ayat 15 tadi apa? Efesus 2 ayat 15, kegenapannya atau kolorasinya di dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Apa dikatakan di sana? Mari kita sama-sama baca. Sudah dapat Bapak Ibu? Oke. 1, 2, 3. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib.
14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Oke, saya katakan tadi, kenapa Yesus Kristus harus mati di kayu salib dan tergantung di kayu salib? Dia harus menebus dosa kutuk keturunan. Karena apa dikatakan di situ? Karena terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Dia mencabut semua kutuk-kutuk supaya kita dari zaman nenek moyang kita, perbuatan apa segala macam kutuk keturunan kita dihapuskan oleh tergantungnya dia di kayu salib. Jadi saudaraku, itulah dia harus di kayu salib. Dan juga kenapa darahnya harus tercurah di atas Kalvari. Darahnya harus tercurah karena pada perjanjian lama untuk mendamaikan dosa harus dicurahkan atau harus dipotong hewan-hewan atau anak domba. Maka dikatakan dia anak domba Allah. Kenapa? Karena dengan darah anak domba Allah, semua yang percaya kepadanya dibebaskan dari segala pelanggaran mereka. Di waktu menerima Yesus Kristus, maka di waktu kita tahu apa itu antarkor, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakin dan percaya dalam hatimu. Setelah itu percaya dalam hatimu, lakukan pembaptisan. Artinya baptisan itu apa? Pada zaman perjanjian lama itu adalah sunat. Tetapi perjanjian baru digenapi dengan sunat hati, yaitu di dalam baptisan kita menanggalkan semua dosa-dosa lama kita, dosa-dosa perbuatan kita, sehingga di saat baptisan itu menenggelamkan manusia-manusia lama kita. Di saat kita bangkit, maka kebangkitan anak-anak rohani kita atau kebangkitan kelahirbaruan kita, nyatalah di situ bahwasanya kita baru menerima dan penggenapan Kristus karena sudah perintah Tuhan kepada kita. Pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sudah diperintahkan itu ialah amanat agung sebelum Kristus Yesus naik ke surga. Kenapa dia dikatakan seperti itu? Karena itulah sahadat-sahadatnya orang, atau mensahkan itu kita sebagai pengikut Kristus atau tidak. Banyak orang di luar sana yang mengakui Yesus Kristus, tetapi tidak mengakui dan melakukan baptisan. Padahal baptisan itu tidak diketahui bahwasanya supaya dia sama dengan dia di waktu dia mati dan bangkit. Begitu juga kita di saat tenggelamkan, kita bangkit dari air. Itulah tandanya kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, jadi Galatia 3 ayat 14 tadi, 13 tadi 14 ini, sebab Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Bapak Ibu, perlu saya kasih tahu, semenjak Adam sampai Musa itu tidak ada hukum Taurat. Semenjak Musa sampai kepada kedatangan Kristus, Musalah yang membawa hukum Taurat. Kenapa tadi dikatakan Bapak kita Abraham bukan karena melakukan hukum Taurat berkenan di hadapan Tuhan, tetapi karena imannya lah kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan kepada Abraham. Amin. Kalau bukan karena iman, Abraham tidak menjadi pilihan. Tetapi karena imannya, sedangkan dia, logikanya Bapak Ibu begini, dia sudah meminta kepada Tuhan supaya, karena firman Tuhan berkata dia akan menjadi banyak bangsa, keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di laut.
atau dipakai. Jadi itu saudaraku, itu Tuhan berfirman waktu musyawarah. Bagaimana kita tahu? Mungkin kita sudah tahu lah ya. Nanti kalau saya jabarkan itu terlalu panjang. Jadi karena imannya lah, maka Ishak lahir. Setelah Ishak lahir, Tuhan mengatakan, dia Tuhan memuji hati Abraham. Apakah hambaku ini benar-benar setia kepadaku? Bukan hartanya yang diambil, bukan. Anaknya yang tunggal. Padahal kalau kita sebagai manusia, dia itu Tuhan udah, yang mau lihat, ikut pamati nabusik. Kan gitu kita kalau berpikir. Mungkin kita, tapi begini, firman Tuhan mencoba atau mengapa iman Abraham, apakah anakku ini, hambaku ini benar-benar setia kepadaku? Nyatanya apa? Terjadi imannya itulah yang diturunkan kepada kita. Maka kita dikatakan di sini ayat 14, Galatia 3 ayat 14. Sebab Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, Indonesia termasuk satu, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu, yang dijanjikan kepada Bapak Abraham. Dia akan menjadi bapak banyak bangsa, atau dia akan banyak sebagai bapak orang percaya. Jadi saudaraku yang kekasih, inilah penggenapan di dalam matinya dia di kayu salib, dan juga supaya memperdamaikan kita dengan Allah itu. Karena Abraham dengan Allah itu berkenan hidup, sama dengan Nuh, sama dengan Elia. Jadi dan lain nabi-nabi yang lain. Tapi kita, siapa kita di luar bangsa Israel? Tetapi karena iman Abraham itulah menjadi Kristus telah memberikan kita janji-janji itu sehingga sampai kepada saya dan saudara. Amin. Jadi ini saudaraku. Jadi saya baru sedikit ini di luar konteks ya. Saya baru berargumen sama orang-orang. Mereka sekarang ini mempercayai Yesus Kristus. Mereka lah yang dikatakan pengikut Yesus, bukan kita lagi. Kita dibilang sebagai penghujat. Coba, itu banyak sekarang, lihat di YouTube. Mereka katanya, tetapi mereka mempercayai bukan sebagai Tuhan, sebagai utusan dan sebagai nabi. Padahal Tuhan berkata, Yesus Kristus yang mengambil rupa datang sebagai manusia, sebagai seorang hamba, supaya untuk menebus dosa-dosa atau menyelesaikan segala kutuk-kutuk bagi kita. Tetapi orang-orang seberang berkata, sedangkan Thomas saja ya, Thomas muridnya sendiri sudah mengakui, ya Tuhan, ya Allahku. Sudah Thomas sendiri. Kenapa memang mengatakan seperti itu? Karena memang ketika tengkukannya karena tidak percaya Thomas. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali saya tidak percaya kata Thomas. Karena murid-murid yang lain bahwasanya berkata, Yesus Kristus Tuhan kita telah bangkit. Menampakkan kepada murid-muridnya. Tetapi Thomas, inilah ketidakpercayaan ragu-ragu dia. Maka apa itu dikatakan? Sekali-kali aku tidak akan percaya kalau tidak tanganku aku taruh ke dalam lambungnya. Maka datanglah Yesus kepadanya. Thomas, taruhlah jarimu. Apa yang dikatakan di situ? Maka percayalah Thomas. Maka keluarlah ayatnya berkata apa? Berbahagialah engkau Thomas karena melihat. Berbahagialah engkau Thomas, tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Begitu kita, termasuk itu dia. Kita tidak melihat jasmani Tuhan. Kita hanya melihat sebagai rohnya. Kalau orang yang berkata, mungkin ya Bapak Ibu, sedikit saya tidak semua memang diberikan karunia-karunia penglihatan. Tidak semua, sebagian orang. Tetapi bukan saya untuk apa? Di saat saya ditolong Tuhan,
Dia menampakkan diri kepada saya. Maka di dalam itu saya, sekalipun wajahnya tidak bisa saya lihat, silau kemilau, tetapi yang saya imankan, yang saya layani, itulah yang datang menyembuhkan saya, sehingga saya dipulihkan Tuhan dari stroke saya. Dan saya melihat itu, maka apa yang dilakukan Tuhan kepada saya? Dia menyembuhkan saya. Mungkin Pak Gembala atau yang lain-lain sudah mengetahui saya tahun 2003 sakit ya. Sakit sampai seminggu 2 minggu ya. Itulah apanya. Saya di rumah sakit tidak sadar. Mungkin sudah saya sampaikan. Itulah di saat itulah dia mendatangkan diri kepada saya. Sekalipun tidak bisa saya lihat wajahnya. Memang silau memilau. Lebih daripada sinar segala sinar. Tidak bisa saya lihat, tetapi dialah yang memegang saya, yang menjamah saya, sehingga saya tidak konsumsi obat apapun, karena memang iman saya pada waktu itu terjadi seperti itu. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau saya nanti ke situ panjang lebar, jadi saya hanya mengambil sedikit tadi. Kenapa itu Yesus harus tercurah di atas kayu? Dia untuk menyucikan segala dosa-dosa kita. Amin Bapak Ibu. Yesus Kristus lambang salib. Kenapa dia ada lambang salib itu? Itulah vertikal kita kepada Tuhan. Tidak ada lagi penghalang lagi sekarang. Kalau dulu zaman jauh, kita harus dibatasi dengan imam-imam. Kita harus memberikan korban binatang ini kepada imam. Imamlah yang memberikan petunjuk kepada kita. Tetapi sekarang di zaman anugerah, karena Yesus Kristus telah menggenapi itu dan terbelahnya tabir bait suci terbelah dua, disitulah dia tidak ada lagi imam-imam. Kita langsung bersekutu kepada Tuhan. Kalau dulu tidak akan bisa lagi. Waktu zaman Taurat tidak akan bisa. Kita tidak lebih daripada kayak imam-imam. Imam itu banyak terbagi 3. Ada imam ruang maha kudus, ada halaman kudus, ada ruangan kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus ini sekali setahun orang ahli tahu imam yang ketua atau pemimpinnya sekali setahun untuk memperdamaikan menghadap Tuhan. Bersyukurlah kita di zaman anugerah ini, kapan saja kita menghampiri Tuhan kita bisa. Kapan saja saudara kerja, saudara membawa mobil, saudara tidur, bangun, bisa Bapak Ibu. Inilah kita sekarang di zaman anugerah ini. Karena itulah bersyukurlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah penolong kita, juru selamat kita satu-satunya. Amin. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan keselamatan ini. Keselamatan ini jangankan saya yang mengetahui, jangan saja saudara juga, jangan saudara yang mengetahui. Bagikanlah kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Maka Bapak Ibu, genaplah firman Tuhan kepada kita. Setiap kita harus wajib melayani. Yang percaya kepada Yesus Kristus, wajib kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi di situ saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Tuhanlah yang memberkati kita semua. Biarlah Yesus Kristus yang kita muliakan dan kita tinggikan, bertahtalah nanti di atas puji-pujian kita. Amin. Oke. Saya undang Bapak Ibu untuk biar kita masuk dalam penyembahan kita ya. Karena sudah Tuhan memberikan kita keselamatan itu dengan cuma-cuma, maka kita wajib memuji-muji dan memuliakan Dia. Amin. Oke. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita ini. Kasih dari Allah Bapa Yesus Kristus, atau kasih dari Yesus memenuhi tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sebagian mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami akan binasa. Maka itu Tuhan, sekalipun sedikit firman yang kami dengarkan ini Tuhan, tetapi biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami supaya kami bisa dekat kepada
Terima kasih Bapak. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Bapa, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Sekali lagi naikkan pujian. Kasih dari surga memenuhi. Amin Tuhan. Kasih-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Kami percaya Tuhan. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalirlah Tuhan kasih-Mu bagi kami di tempat ini.
Tuhan. Inilah kami memuji-muji-Mu. Selamat hidup kami Tuhan. Inilah hati kami. Kami sama padamu. Tuhan kami yang mulia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak akan bisa selamat. Karena Engkaulah Tuhan yang telah memberikan kami keselamatan. Kuatkan dan teguhkanlah kami, biar senantiasa tetap diam dan duduk di kaki-Mu, melakukan segala perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kepada-Mu, bahwasanya tidak ada ilah-ilah lain dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami muliakan. Hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat yang maha kuasa. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya yang maha pengasih bagi kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah memberikan kami kekekalan yang di surga bila kami setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami Engkau puaskan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Firman yang hamba-Mu sampaikan biarlah berakar bagi kami. Biar senantiasa kami Tuhan taat dan setia, tetap tinggal di dalam Engkau. Karena Engkaulah Tuhan juru selamat satu-satunya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu dari bangku sampai depan, tengah sampai belakang Tuhan, tidak terkecuali. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami tetap berdoa dan memuji Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya katakan bersama. Amin.